Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Eduma di acara Google Certificate Educator level 1. Setelah Bapak Ibu mempelajari tentang Gmail dan Google Tags, maka pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Google Drive. Saya berasumsi bahwa peserta adalah yang benar-benar belajar dari awal. Oleh karena itu, semua akan kita mulai dari awal, tahap demi tahap, demi lancarnya kegiatan pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu, seperti apa itu Google Drive? Kita akan lihat. Ya, Bapak Ibu, ini tampilan email seperti biasa. Di manakah ada Google Drive, itu sangat mudah kita lihat. Bapak Ibu bisa mengetikkan di tab ini dengan drive.google.com ya, seperti ini, atau Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Google, di mana di situ disebutkan satu akun untuk aplikasi. Jadi kalau kita klik aplikasi Google ini banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, dimulai dari Gmail, G Drive, dokumen, spreadsheet, slide, kalender, chat, meet. Nah, semua ini bisa digunakan secara gratis dan cukup satu akun. Itulah kelebihan Google, one account, all apps. Ya, baik. Kalau kita klik Drive ini, maka yang terbuka adalah Google Drive seperti ini. Kita bisa bandingkan antara Google Drive Suite dan juga Google Drive Gmail biasa. Nah, kalau kita lihat, ini saya buka Google Drive Gmail biasa. Ini ada baru, Drive saya, share dengan saya, resend, di bintang, dan trash atau tempat sampah. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah Google Drive versi Google Suite for Education. Nah, di sini kita bisa lihat ada perbedaan. Pertama adalah ada prioritas, ada Drive saya, ada Drive bersama, dibagikan kepada saya, terbaru, berbintang, dan sampah. Jadi ada Drive bersama ini yang membedakan, dan satu lagi yang membedakan adalah jumlah storage ini ya, storage ini yang untuk Google Suite itu unlimited sampai saat ini. Kemungkinan ke depan akan dibatasi, namun batas itu pun sangat-sangat besar sekali, melebihi apa yang kita bayangkan selama ini. Sedangkan pada Google biasa di sini adalah 15 GB yang tersedia. Nah, untuk Google Drive tidak ada buy storage, tidak ada membeli storage, tidak ada batasan 15 GB use. Tapi di sini hanya yang use saja terpakai. Ada 8,2 GB tapi tidak ada batasannya. Baik, Bapak Ibu peserta, kita mulai. Pertama, fungsi baru ini adalah fungsinya untuk membuat folder pada Google Drive. Ya, folder artinya tempat penyimpanan, atau kalau diibaratkan kata itu seperti laci. Ya, kemudian ada upload file, kemudian ada upload folder. Pertama, mari kita buat sebuah folder di dalam Google Drive. Misalkan ini adalah membuat Google Drive. Kita buat ya. Nah, di sini langsung muncul. Kita misalkan GCE level 1. Kita buat, maka otomatis dia akan membuat sebuah folder yang dibuat otomatis oleh Google. Sama seperti ketika kita membuat file atau folder di Windows Explorer ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita berhasil mengupload file, mengupload folder, ada di sini upload file. Nah, upload file ini letaknya kita tentukan dulu di mana file tersebut akan kita simpan. Misalkan nanti Bapak Ibu membuat folder ini, kita buka dulu foldernya ya. Kemudian di sini baru kalau akan mengirim file satu file ke dalam folder, setelah terbuka foldernya kita klik baru upload file ya.
Nanti file mana yang akan kita upload, misalnya tadi saya sudah mengupload sertifikat ini, contoh ya, kemudian kita open, nah ini akan langsung masuk ke seperti ini, ya, akan masuk ke sertifikat webinar ini. Itu untuk mengupload file. Atau Bapak Ibu mau mengupload folder, satu folder, ingat kita kembalikan lagi, kita kembalikan lagi ke drive saya, jangan sampai salah menyimpan, jangan sampai salah menyimpan. Ya, saya mau mengupload satu folder, klik upload folder, kemudian mau misalnya saya Telegram desktop, kita upload ya, maka nanti akan terbuat otomatis atau satu upload akan masuk ke folder ini ya. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya Telegram desktop ada di GC level 1 ya. Jadi ini petunjuknya drive saya di GC level 1 ada Telegram desktop. Kembali ke drive saya. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang disebut dengan drive bersama. Nah, ini drive bersama adalah drive yang bisa dikerjakan dengan semua orang yang kita undang. Ya, dengan orang yang kita undang, kemudian bagaimana aksesnya kita bisa coba. Baik, pertama untuk menentukan drive bersama itu kita tentukan dulu pembuatan satu drive ya. Misalnya di sini saya sudah membuat webinar GC level 1. Saya mengundang siapa saja, kita lihat di sini. Nah, ya, di sini ada petunjuk siapa saja anggotanya, kirim email, setelannya bagaimana, apakah dia bisa mengedit atau orang di luar edutech yang bukan anggota drive dapat ditambahkan. Ini pengaturannya ya. Nah, caranya Bapak Ibu, drive bersama ini klik kanan, kemudian drive bersama baru klik. Katakanlah tadi saya membuat webinar GCE level 1 ini. Oke, kemudian klik buat, nanti akan terbuat seperti ini ya. Nah, drive bersama tanpa judul. Kita klik lagi drive bersama. Nah, ini membuat drive bersama tanpa judul baru satu orang. Bagaimana menambahkannya? Seperti tadi saya katakan, kita lakukan kelola anggota, klik kanan kelola anggota. Kemudian bisa ditambahkan di sini alamat email yang kita inginkan siapa saja, ya. Kemudian nanti aksesnya seperti apa? Kalau sudah ditentukan, ya, akan jadi seperti ini. Misalnya, saya di webinar GCE level 1. Kita buka, klik kanan, kelola anggota. Saya sudah mengundang 3 orang. Nah, ini saya pengelola utama, ya, adminnya. Kemudian ada Pak Ade, ada Pak Catur, menjadi pengelola konten. Nah, kita bisa lihat apakah mereka hanya mengakses lihat saja, atau memberikan komentar, memberikan kontributor, atau menambahkan dan mengedit file, atau bisa sebagai pengelola, menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file ya. Kemudian ada pengelola ini, kelola konten orang dan setelan. Oke. Kita katakan sudah menjadikan teman kita sebagai pengelola konten. Nah, ini yang disebut dengan drive bersama. Semua file dimasukkan ke drive bersama, maka otomatis seluruh file ini bisa dibuka ya. Seluruh file ini bisa dibuka. Ini saya belum melakukan penyimpanan apa-apa ya. Kalau mau melakukan penyimpanan seperti tadi, kita klik baru, upload file, masuk ke sini. Maka file-file yang dikirimkan ke sini itu bisa diakses oleh anggota yang kita kelola, baik Pak Ade ataupun Pak Catur. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Itu untuk drive bersama. Oke, ini saya buang dulu. Nah, kelebihan dari Google juga adalah setiap item yang dibuang itu akan dihapus setelah 30 hari. Dan kalaupun mau dikembalikan, nah di sini ada drive saya, kembali ke drive saya, bisa aktivitas yang tadi misalnya mengembalikan folder-folder itu ya, mengembalikan folder-folder itu. Bisa kita di sampah ini. Nah, ini ya, ini yang saya buang-buang itu bisa kita kembalikan dengan cara mengklik kanan, pulihkan, maka dia akan kembali lagi ke folder yang kita buat. Itu tentang drive bersama. Oke, Bapak Ibu, kita ke menu selanjutnya. Iya, kita lanjutkan. Sekarang
kita belajar tentang file yang dibagikan kepada saya. Ini biasanya kalau dari handphone suka kita dikirim link atau apa, kalau kita klik ya, itu akan masuk kepada file yang dibagikan kepada saya. Bagaimana cara membukanya? Sama seperti biasa. Ini yang dipastikan kalau ada file di folder dibagikan kepada saya, ini adalah file-file dari drive yang lain, bukan milik kita ya. Contoh nih, saya dari Pak Ade, dari Pak Anatasana ya, ada segala macam dari EduTech Wall, segala macam. Ini kita hanya bisa menggunakan atau melihat, tapi kalau kita diperbolehkan untuk mengedit, merubah segala macam, tergantung dari pengelolaan tadi. Nah, kaitannya bagaimana? Kaitannya adalah dengan kita membagikan file. Contoh, kita ke drive saya atau ke drive bersama ya, drive saya aja contoh misalnya ya. Nah, ini Google Drive misalnya ya, saya menyiapkan tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau akan kita bagikan, kita klik kanan, kemudian bagikan. Nah, di sini yang harus jeli Bapak Ibu, di sini ada menambahkan orang. Ini dengan menambahkan nama-nama atau email yang ada di akun kita. Kalau di EduTech Madrasah ini sudah sangat banyak sekali ya. Kalau ini saya contohkan, saya membagikan dengan Pak Ade Rohman misalnya. Maka Pak Ade Rohman akan mendapat pemberitahuan bahwa saya membagikan file ya. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Karena memang durasi yang kita siapkan tidak bisa banyak-banyak ya, cukup 10 menit itu sudah terlalu banyak. Nanti kita lihat bagaimana skenario yang kami berikan di LMS Moodle yang telah disiapkan oleh panitia di kepanitiaan EduTech Madrasah atau di website belajar.madrasah.id. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.